Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rini Nurahayu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, di sini ada 3. Kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, kita ke min atau rata-rata. Ada 2 di sini. Nanti menghitung data tunggal dan ada data kelompok. Ini untuk rumus data tunggalnya, X bar itu sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali XI per N. Dengan keterangannya, X itu adalah min-nya, N banyaknya data, XI-nya nilai data ke I. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, di sini nilai ulangan biologi NISA selama 1 semester adalah 76, 78, 57, 69, 82, 73, 76, 89. Itulah nilai rata-rata NISA. Itulah nilai rata-rata NISA. Di sini banyaknya N-nya itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ya. Ada 8. Sehingga kita masukkan ke rumus. Kita hitung. X-nya sama dengan kita jumlahkan semua ini. 76 ditambah 78 ditambah 57 tambah 69 ditambah 82 ditambah 73 ditambah 76 ditambah 89 dibagi banyaknya N-nya adalah 8. Sehingga kita jumlah semua, itu adalah hasilnya 600. 600 dibagi 8 adalah 75. Ini nilai rata-rata NISA pada pelajaran biologi. Seperti itu ya untuk data tunggal. Kita lanjut. Yang B, nah ini untuk menghitung data kelompok seperti ini rumusnya. Dilihat, ini ada keterangannya, XI-nya adalah nilai tengah data ke I, FI-nya frekuensi data ke I, XS-nya rataan sementara. Nah ini dipilih pada interval dengan frekuensi yang terbesar, dan DI-nya adalah simpangan ke I. Ini adalah selisih nilai XI dengan nilai XS. Nah, langsung kita contoh. Tentukan rata-rata dari data nilai ujian masuk karyawan di suatu perusahaan berikut. Ini ada nilai dan frekuensinya. Ini nilainya, ini frekuensinya. Sehingga langkah pertama kita membuat tabel. Sama ya, ada nilai. Di sini nilainya nanti. Terus ada FI-nya. Terus ada XI-nya, dan ada FI dikali XI. Itu kita bikin tabelnya. Gini aja. Nilai FI XI ini. Nah, pertama nilainya 31 sampai 35. Berarti FI-nya adalah 5, itu 5. XI-nya berarti antara XI itu adalah 31, 32, 33, 34, dan 35. Berarti XI-nya adalah 33 ya. Di sini kita tulis 33, sehingga F1 dikali XI-nya ini tinggal dikalikan ya. 33 dikali 5 itu hasilnya 165. Seperti itu sampai ke bawah nanti. Titik yang kedua, 36 sampai 40 itu ada 9. Berarti 36 itu XI-nya 38, sehingga dikali 342. Terus ke yang ketiga, 41 sampai 45. Sini ada 16. Berarti di sini 43. 43 dikali 16 itu 688. Lanjut ke 4650. Ini terakhir ya. Terakhir 51, 55.
Nah, berarti di sini adalah 13, di sini 7. Berarti di sini 48, di sini 53. 48 dikali 13 itu adalah 624. Ini 7 dikali 53 adalah 371. Sehingga kita jumlah semua. Di sini ada jumlah. Kita jumlah di sini ada 50 dan di sini ada 2190 jumlahnya. Kita bisa bikin tabel juga seperti ini. Itu tabelnya. Lanjut kita masukkan ke rumus. Kita ganti warnanya dulu ke hijau. Kita masukkan ke rumus ya. X sama dengan sigma N I sama dengan 1 I FI XI itu per sigma sini N I sama dengan 1 I FI. Sehingga jumlah ini semua kan 2190 dibagi FI jumlahnya itu adalah 50. Seperti itu, sehingga hasilnya 43,8. Seperti ini ya. Ini untuk menghitung rata-rata data kelompok. Kita lanjut. Kedua, median atau nilai tengah. Nah, di sini ada dua juga, median data tunggal dan data kelompok. Untuk median data tunggal itu ada dua rumus. Yang pertama, jika banyak data N ganjil, maka ME sama dengan XN plus 1 dibagi 2. Nah, jika banyaknya N genap, maka MX sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, kita ke contoh. Tentukan nilai median dari data. Nah, datanya seperti ini. Data 7537468647654. Kita disuruh mencari medianya. Kita urutkan terlebih dahulu. Ini 75 itu kita urutkan terlebih dahulu, berarti ada 3, ada 4, 4-nya ada berapa? Ada 3, 4, 4, 4, habis 4 kita ke 5, 5-nya ada 2. Seperti itu ya, kalau enggak dicoret, kalau yang udah dicoret, 4 dicoret, 4 dicoret, 4 ke 5, 5 dicoret, berarti 5-nya udah. Kita ke 6, 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 6-nya ada 3, habis 6 ke 7, 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, terus ada terakhir 8, tinggal 1. Nah, seperti ini diurutkan terlebih dahulu, data yang sudah diurutkan. Lalu, berarti ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti N-nya adalah 13. 13 itu adalah ganjil. Berarti kita pakai rumus ME-nya ganjil ya. Sehingga ME, nah kita masukkan ke rumus X tengah dikali N plus 1. Sehingga X setengahnya, N-nya adalah 13. 13 plus 1 sama dengan X-nya X ke 7. X ke 7 itu adalah 6 ya. Berarti medianya adalah 6. Itu 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini di sini ya. X ke 7 adalah 6. Itu cara pengerjaannya. Kita lanjut. Tadi data tunggal, sekarang median data kelompok. Ini rumusnya ME plus sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 min F per F kecil. Ini seperti ini, keterangannya bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya kita ke contoh. Tentukan median dari data berikut. Nah, seperti ini ya. Ini ada nilai, ada frekuensi. Kita disuruh mencari mediannya. Langkah pertama, kita jumlah di sini. Berarti di sini 10 tambah 18, 28.
40 berarti ada 60 ya. N-nya adalah 60. Ini jumlah frekuensinya 60. Sehingga P itu apa? Panjang interval kelas itu dari sini 50 sampai 59 itu adalah 10. Itu ada 10. Sehingga letak median itu setengah dikali N. Berarti setengah N-nya 60 adalah 30. Nah, 30 di sini berarti dia letaknya ada di sini ya. Nah, di interval ketiga. Itu adalah letak median, itu di interval ketiga. Sehingga kita masukkan ke rumus ME sama dengan TB ditambah P dikali panjang nih N per 2 min FK dibagi F sama dengan TB adalah tepi bawah kelas mediumnya, berarti ada di sini ya. Nih, berarti 69,5 ditambah P panjang interval kelas, P-nya tadi 10. Nah, dikali N-nya ketemu berapa? N-nya tadi 60 per 2 dikurangi FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas medium. Berarti sebelum kelas mediumnya, berarti di sini ya. Berarti ini 28. Ini tadi ya, hasilnya 28 bagi F. F-nya adalah frekuensi kelas medium, F-nya berarti ini 12. Nah, sehingga hasilnya 69,5. Di sini 30 dikurangin 28 adalah 2 per 12. Berarti 10. 20 per 12 itu hasilnya ditambah 1,67. Sehingga tinggal dijumlah, itu hasilnya 71,17. Nah, ini untuk median data kelompok. Seperti ini ya, cukup mudah. Kita lanjut. Yang ketiga adalah modus. Nah, modus data tunggal. Sini modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam sekumpulan data. Itu dimungkinkan lebih dari satu modus dan tidak ada modus itu juga terjadi. Nah, sini ada contoh. Tentukan modus dari data berikut. Nah, mari kita kerjakan. Yang A terlebih dahulu. Langkah pertama kita harus urutkan ya. Dari nilai terkecil diurutkan. Berarti di sini ada 5. 5-nya ada berapa? 1, 2. 5-nya ada 2 ya. 5. Habis 5. 6, 1. 6-nya ada berapa nih? Ada 1 aja. Terus ke 7. 7-nya ada 2. Habis 7, 8. 1, 2, 3. 8-nya ada 3. 8 ke 9, 9 ada 2. Yang terakhir 10. Nah, modus adalah frekuensi tertinggi. Berarti yang sering muncul ya banyak 3 kali adalah 8. Berarti modusnya di sini adalah 8 ya. Ketemu 8. Kita ke yang B. Sama kita urutkan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manakah modusnya? Di sini sama semua ya. Semua cuma 1 kali muncul. Berarti di sini tidak ada modus ya. Tidak terdapat modus. Nah, seperti itu ya. Berarti ini tidak ada modusnya. Selanjutnya kita ke contoh. Ini ada contoh. Tentukan modus dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 SMK Cinta berikut ini. Di sini ada frekuensi dan ini ada nilainya. Untuk mencari modus data kelompok, kita menggunakan rumus ya, MO sama dengan TB ditambah
P D1 per D1 ditambah D2. Seperti ini rumusnya. Lalu kita cari N-nya. Jadi N itu jumlah semuanya itu berarti sini 10, 19 tambah 10, 29. Jadi N-nya ada 30 ya. Ini di total. Habis itu berarti modus, kan? Modus itu adalah nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Ya, tertinggi di sini adalah 10, itu di interval keempat. Di sini ya, ini adalah modusnya di interval keempat, 1, 2, 3, 4 ya. Di sini. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus. MO sama dengan TB ditambah P, D1 dan D1 ditambah D2. Nah, dan masukkan saja MO-nya sama dengan TB-nya berapa? Tepi bawah kelas modus berarti 70,5 ya. 70,5 ditambah P-nya adalah panjang interval kelas itu dari sini antara 41 sampai 50 itu berarti ada 10. 10. Nah, sedangkan D1-nya dari mana? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti D1-nya itu adalah 10 dikurangin 9. Itu sama dengan 1. Nah, sedangkan D2-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, berarti 10 dikurangin 1 sama 9. Nah, tinggal masukkan ke sini D1-nya ketemu 1 per D1 1 ditambah D2-nya adalah 9. Ini. Sehingga sama dengan 70,5 ya, ditambah 10 dikali 1 10, 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. Sama dengan 71,5. Ini hasil untuk menentukan modus data kelompok. Nah, seperti ini cara pengerjaannya. Itu tadi pembahasan tentang ukuran pemusatan data untuk mencari mean, median, dan modus. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.